Aku sejatinya adalah satu-satunya dewa sejati di dunia. Dengan satu lambaian tangan bisa memusnahkan sebuah negara. Namun bersembunyi di pegunungan selama 1000 tahun. Setiap hari berdiskusi Dao dengan para iblis besar dan membiarkan Ratu Iblis cantik memijat bahuku. Saat aku masih menikmati semua itu, aku tiba-tiba membuka mata. Karena aku merasakan, 7 dari 12 jimat giok yang kuberikan telah hancur. Selama ribuan tahun, selama puluhan ribu tahun, jimat giok ini hanya kuberikan pada orang yang sangat dekat denganku. Aku segera membuka kesadaran ilahiku untuk menyelidiki. Namun aku melihat seorang gadis berlutut di depan pegunungan 100.000. Tangannya menggenggam erat jimat giok yang telah pecah. Dengan suara serak ia berteriak. Gadis yatim keluarga Qin memohon leluhur keluarga Qin menampakkan diri. Mohon menegakkan keadilan bagi keluarga Qin. Saat itu di belakang gadis tersebut muncul ratusan sosok. Seorang wanita berwajah garang menatap Qin Xuangyu. Keluarga Qinmu sudah lama musnah. Dari mana datangnya leluhur? Lebih baik ikut kembali dan melayani pangeran ke-6. Kau masih bisa mengurangi sedikit penderitaan. Wu Meiling, jika kali ini aku bisa lolos dari bencana, semua luka yang kalian tinggalkan padaku, akan kubalas ribuan kali lipat. Qin Xuangyu menatap Wu Meiling dengan tajam. Aku melihat semua ini lalu menggeleng pelan. Sepertinya dinasti Daxia sudah saatnya berganti. Lalu dengan satu pikiran, aku membekukan para pengawal kilin hitam. Kelinci kecil, pergi keluar dan bawa Qin Xuangyu kembali. Di mata kelinci bulan terlintas cahaya merah. Lalu yang lainnya bagaimana? Bunuh semuanya. Di sisi Qin Xuangyu, ia sudah tidak punya tenaga untuk bangkit. Terbaring diam di tanah menunggu kematian. Namun setelah beberapa menit berlalu, tidak ada seorang pun yang menyerangnya. Sekeliling pun sunyi tanpa suara sedikit pun. Ia perlahan berdiri, melihat pemandangan di depannya. Qin Xuangyu benar-benar terpaku. Ia melihat para pengawal kilin hitam di sekelilingnya berdiri kaku di tempat. Seolah-olah waktu membeku. Saat ini Qin Xuangyu sudah tidak peduli siapa yang melakukan semua ini. Ia mengambil pedang di tanah lalu berjalan terseok menuju pengawal kilin hitam. Yang membuat para pengawal kilin hitam ketakutan adalah, mereka jelas masih sadar, namun tubuh mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Hanya bisa menatap kematian yang perlahan mendekat. Satu persatu pengawal kilin hitam tumbang. Qin Xuangyu terengah-engah, menyeret pedang panjangnya selangkah demi selangkah menuju Wu Meiling. Mata Wu Meiling berputar panik. Ingin memohon ampun namun tak mampu bersuara. Di tanah suci 10.000 roh aku begitu membantumu. Namun kau malah mencelakakan keluarga Qin hingga seperti ini. Aku akan mencincangmu ribuan kali. Qin Xuangyu menatap Wu Meiling dengan gigi terkatup marah. Pedang di tangannya pun terayun, memotong satu jari Wu Meiling. Mungkin karena rasa sakit yang luar biasa, Wu Meiling justru mendapatkan kembali kemampuannya berbicara. Xuangyu, akulah yang bersalah padamu. Tolong ampuni aku kali ini saja. Wajah Qin Xuangyu dingin tanpa ekspresi. Sekali lagi ia menebas dan memotong satu jari Wu Meiling. Wu Meiling terus memohon. Xuangyu, aku benar-benar salah. Apa kau lupa kita sahabat baik? Asal kau ampuni kali ini, aku pasti membantumu membalas dendam. Menjatuhkan dinasti Daxia bersamamu. Qin Xuangyu sama sekali tidak menghiraukan. Ia justru menebas Wu Meiling berulang kali. Untungnya saat di tanah suci 10.000 roh, ia telah dipelihara oleh Qin Xuangyu hingga mencapai tingkat tubuh emas tingkat 1. Daya hidupnya sangat kuat, selama tidak menerima luka yang mematikan. Dalam waktu singkat ia tidak akan mati. Setelah Qin Xuangyu selesai menyiksa Wu Meiling, akhirnya ia menebasnya sampai mati dengan satu pedang. Saat itu terdengar suara langkah kaki yang ringan. Seorang gadis bertelinga kelinci mendarat di depan Qin Xuangyu. Sungguh kasihan kamu yang malang. Yue Tu menatap kondisi Qin Xuangyu yang mengenaskan. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa iba. Namun tuanku sangat puas dengan penampilanmu. Tuanku menyuruhku membawamu kembali. Qin Xuangyu membelalakkan mata, masih ingin bertanya sesuatu, namun sudah tidak punya tenaga untuk membuka mulut. Kemudian Yue Tu menoleh ke arah orang-orang lain. Tuanku telah berkata, siapapun yang berani menyentuh keluarga Qin, maka dinasti Daxia juga sudah waktunya berganti. Mendengar itu, wajah semua orang langsung berubah. Mungkinkah leluhur keluarga Qin benar-benar masih hidup? Belum sempat pengawal kilin hitam terkejut, Yue Tu sudah mengibaskan tangannya dengan santai. Puluhan pengawal kilin hitam itu, termasuk belasan ahli alam Suan, tewas di tempat. Yue Tu kembali mengibaskan tangannya, lalu menghilang bersama Qin Xuangyu. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di depan gubuk jeramiku. Aku mengamati Qin Xuangyu dengan saksama, dan entah dari mana datangnya tenaga, ia berlutut dengan keras di hadapanku. Putri yatim keluarga Qin, memberi hormat kepada leluhur. Ia telah lebih dari sekali melihat potret leluhur di aula leluhur keluarga Qin. Dan potret diriku, dipersembahkan di posisi paling atas papan leluhur keluarga Qin. Aku memandang Qin Xuangyu dengan tatapan kosong. Tubuhnya penuh luka. Aku mengangkat tangan dan mengibaskannya. Seberkas cahaya putih masuk ke dalam tubuhnya. Qin Xuangyu menatap kedua tangannya dengan wajah tak percaya. Tubuhnya langsung pulih ke kondisi puncak.
Kultivasi tubuh emas tingkat 9 juga kembali. Leluhur, Qin Shuangyu kembali berlutut, dan langsung bersujud 3 kali. Aku mengangguk lalu berkata datar. Sudah cukup, di tempatku tidak ada banyak tata krama rumit. Lalu aku menyuruh Qin Shuangyu menceritakan kejadian dengan rinci. Keluarga Qin berperang ke selatan dan utara dengan penuh kesetiaan. Namun karena pangeran ke-6 kekaisaran menginginkannya, ia pun menjebak seluruh keluarga Qin. Qin Shuangyu semakin marah saat berbicara. Kepala keluarga Qin Lai, seumur hidup berperang, mati dengan hukuman potong 1000. Sebelum eksekusi tubuhnya penuh luka hingga mengguncang dunia. Putra sulung difitnah melecehkan putri, dipenggal. Putra kedua difitnah menghina Kaisar Xia, dibelah dengan kereta. Adik bungsu berusia 5 tahun di depan mataku, dikuliti dan ditarik uratnya. Mati tragis. Setelah mendengarnya aku mengerutkan kening, lalu berbicara dengan tenang. Anak Qin Yu itu juga benar-benar tidak berguna. Sampai mau bekerja untuk dinasti Daxia, mengapa tidak langsung menggulingkan Daxia dan menjadi penguasa Daxia sendiri? Sejak dahulu jasa besar lebih baik jadi penguasa sendiri. Qin Shuangyu sempat tertegun sejenak, lalu wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Lalu aku pun berkata, jika ku beri kamu sebuah kesempatan, apakah kamu bersedia menghancurkan Daxia dan menjadi penguasa Daxia sendiri? Tatapan Qin Shuangyu sangat teguh. Leluhur, jika memang ada kesempatan, aku akan membantai keluarga kekaisaran Daxia sampai bersih, tidak akan tersisa satupun. Aku mengangguk puas. Qin Shuangyu sangat gembira. Apakah leluhur akan turun gunung? Aku menggelengkan kepala dan berkata, Daxia yang remeh saja, tidak pantas membuatku turun tangan. Dendam darah keluarga Qin, harus kamu balas sendiri. Qin Shuangyu tersenyum pahit. Leluhur, Shuangyu memang percaya pada bakatnya sendiri. Namun waktu kultivasinya terlalu singkat. Baru belasan tahun saja, sekarang pun hanya tingkat tubuh emas 9. Sedangkan Daxia memiliki monster tahap Wenling. Sekalipun aku tidak mampu. Aku memasang wajah penuh percaya diri. Tak perlu takut, bukankah ada aku di sini? Tenang saja, cukup 1 bulan, kamu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan Daxia. Qin Shuangyu tertegun sejenak, sulit mempercayainya. 1 bulan, bagaimana mungkin? Di luar pegunungan 100.000, Pangeran ke-6 Li Chengxuan berbaring di kursi, melirik gadis di depannya dengan acuh. Menurutmu, apakah kakakmu bisa hidup dan keluar menemuiku? Wajah gadis itu tanpa ekspresi. Aku tidak peduli, gadis ini adalah putri bungsu keluarga Qin bernama Qin Yaowei. Li Chengxuan tidak membunuh putri bungsu keluarga Qin ini, melainkan membawanya di sisinya, ingin memasukkan Qin Shuangyu dan Qin Yaowei ke dalam kamarnya. Qin Yaowei tidak menghiraukan Li Chengxuan, melainkan menatap pegunungan 100.000 di kejauhan. Matanya dipenuhi kekhawatiran, ia menyembunyikan kebencian di dalam hatinya, menanti kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Li Chengxuan berkata dengan datar, sudah berapa lama Wu Meiling dan yang lain pergi? Saat itu seorang lelaki tua berpakaian kasim berjalan cepat mendekat. Melapor yang mulia, Nona Wu dan yang lainnya sudah masuk selama 3 jam. Dan kasim tua ini bukan orang biasa. Ia telah mencapai tingkat Du. Dengan 1 tangan bisa meratakan gunung dan memutus sungai. Di belakang Cao Huayuan, berdiri ratusan pengawal Heilin berbaju zirah hitam. Para pengawal Heilin ini semuanya berada di tingkat Xuan. Yang menyedihkan adalah, para pengawal Heilin itu, semuanya dipilih keluarga Qin dari berbagai penjuru dunia, dan dilatih menjadi ahli tingkat Xuan. Namun pada akhirnya, justru menjadi algojo pembantai keluarga Qin. Benar-benar sampah. 3 jam berlalu tapi belum keluar juga. Li Chengxuan mendengus dingin. Segera kirim pesan pada mereka. Suruh mereka menyelesaikannya secepat mungkin. Bawa Qin Shuangyu kembali. Beri mereka setengah jam lagi. Jika tidak jangan kembali. Cao Huayuan mengangguk, lalu segera mengeluarkan sebuah benda mirip burung kayu. Setelah disuntikkan energi sejati, burung kayu itu pun hidup kembali, mengepakkan sayap terbang ke dalam pegunungan 100.000. Dalam sekejap beberapa jam berlalu, burung pesan tidak memberi balasan apapun. Wajah Li Chengxuan semakin muram. Anjing-anjing itu tidak perlu kembali. Tenuh Cao, bawa orang masuk dan tangkap Qin Shuangyu. Yang lainnya bunuh semua. Cao Huayuan membungkuk menerima perintah. Namun ia terdiam sejenak, lalu segera bertanya, termasuk Nona Wu juga. Li Chengxuan mengangguk, hanya perempuan murahan. Bunuh saja. Cao Huayuan kali ini tidak berkata apa-apa. Memimpin 100 pengawal Heilin menuju pegunungan 100.000. Tidak sampai setengah jam, mereka sudah tiba di tempat itu. Namun, yang terlihat adalah pemandangan berdarah yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin? Sebagian pengawal Heilin mati dengan jantung dan paru hancur. Sebagian lagi tewas oleh pedang cahaya dingin. Wajah Cao Huayuan tampak sangat serius. Sepertinya, ada ahli kuat yang membantu Qin Shuangyu. Pada saat yang sama, aku mengayunkan tangan. Sebuah gambaran muncul di hadapan Qin Shuangyu. Di dalam gambaran itu, terlihat Cao Huayuan dan yang lain berdiri di